Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Hukum Pasar Modal. Khususnya kita pembahasan mengenai pelaku pasar modal. Sesuai janji saya sebelumnya, kita akan bahas tentang pelaku pasar modal yang lain selain daripada 3 SRO yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, ini kalian bisa lihat di slide kalian, ada beberapa pelaku pasar modal yang lainnya. Kita akan mulai dari perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek atau manajer investasi. Nah, kegiatan PEE, PPE, dan MI itu apa? Kita mulai dari penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek. Maksudnya gimana? Nanti akan kita bahas. Kemudian perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kemudian ada manajer investasi, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau pengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Kecuali, nah ini ada pengecualian, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank. Kenapa ada pengecualian? Nah ini untuk penegasan, karena kalau dilihat manajer investasi ini kan kegiatan usahanya mengelola portofolio efek atau mengelola portofolio investasi kolektif. Nah kegiatan yang demikian itu kegiatan usahanya hampir sama atau ya hampir kurang lebih sama gitu ya. Sama-sama ada pengelolaan portofolio efek, walaupun pada dasarnya sebenarnya ada perbedaan. Nah, tapi untuk sebagai penegasan, makanya disebutkan kecuali perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, dan bank yang sudah ada payung hukumnya masing-masing. Kita mulai dari penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek, tugas dan tanggung jawabnya antara lain menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas aktivitas dalam penawaran umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam prospektus. Apa itu penawaran umum? Apa itu prospektus? Jadi penawaran umum itu penawaran yang pertama kali dilakukan oleh emiten yang kemudian diselenggarakan oleh penjamin emisi efek. Emiten ini kan tujuannya dia adalah untuk menjual efek ya. Ya misalnya ada emiten perusahaan A. Dia ingin melakukan IPO, initial public offering, melakukan penawaran umum, menjual efeknya ke publik untuk misalnya untuk menambah modal si emiten ini, dia menggandeng penjamin emisi efek. PEE, saya mau penawaran umum nih, tolong menjadi PEE saya, penjamin emisi efek saya gitu. Nah, kemudian dibuat jadwalnya. Nah, jadwal itu kemudian dicantumkan dalam prospektus. Prospektus ini semacam informasi-informasi material yang harus termuat terkait dengan proses penawaran umum ini. Antara lain ada berkaitan dengan pemasaran efek, kemudian ini antara lain dari menyelenggarakan dan tanggung jawabnya terkait dengan pemasaran efek, penjatahan efek, pengembalian uang pembayaran pesanan efek yang tidak memperoleh penjatahan. Jadi ya logikanya orang penawaran umum dia menjual efek, misalnya efeknya kemudian terbeli, nah kan ini dipasarkan oleh PEE, efeknya kemudian terbeli, kemudian dilakukan penjatahan dari masing-masing yang tadi mungkin ada yang memesan dan sebagainya. Kemudian ternyata ada yang tidak memperoleh penjatahan, nah itu berhak atas pengembalian uang pembayaran. Kemudian PEE juga bertanggung jawab atas pembayaran hasil penawaran umum kepada emiten sesuai dengan kontraknya. Kemudian menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada OJK. Di sini tulisnya Bapak PAM ya, tapi di sini OJK. Nah, tadi kan ada ya namanya penjaminan. Di kalimat yang pertama, yang definisi yang pertama tadi sempat disampaikan bahwa PE itu juga dengan
kewajiban dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli seluruh sisa efek hasil penjualan. Nah, ini kaitannya dengan ini, bentuk kontrak penjaminan. Tadi udah kelewat ya. Tadi bentuk kontrak penjaminan tuh ada dua, ada full commitment dan juga best effort commitment. Nah, ini bedanya apa? Itu nanti akan kita bahas juga dalam penawaran umum, tapi sekilas aja. Jadi kalau full commitment itu berarti di sini PEE akan bertanggung jawab secara penuh ketika efek ini tidak terjual seluruhnya, maka PEE ini sudah siap akan membeli sisa efek yang tidak terjual. Tapi kalau best effort ya PEE akan berusaha sekuat tenaga gitu ya. Best effortnya dikeluarkan untuk supaya efek ini terjual. Tapi dalam hal ternyata efeknya tidak bisa terjual seluruhnya, maka ya karena ini best effort, jadi PEE itu bisa diperjanjikan untuk tidak membeli efek seluruhnya. Kemudian ada kegiatan perusahaan efek yang kedua adalah perantara pedagang efek. Tugas dan tanggung jawab dari perantara pedagang efek antara lain adalah melaksanakan amanat jual beli dari nasabah, menyelenggarakan administrasi transaksi efek. Ya karena dia perantara ya, namanya perantara, dia broker, jadi dia di dalam bursa itu dia yang melaksanakan kegiatan perdagangan efek. Tapi kita sebagai pemodal, kalian mungkin ada yang terjun di dunia pasar modal gitu ya. Sebagai pemodal ya kalian adalah orang yang ada di luar bursa yang kemudian bisa memberikan amanat untuk apakah menjual atau membeli kepada si para broker ini. Kemudian PEE juga menyediakan data dan informasi bagi kepentingan nasabah terkait dengan efek yang dia miliki, kemudian atau dia mau beli gitu ya. Kemudian memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek. Nah, ini penting juga kaitannya dengan informasi yang tersedia berkaitan dengan efek itu. Kemudian berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah. Mengenal nasabah ini juga penting karena nasabah itu ya bervariasi dan mereka punya tujuan investasi yang macam-macam dan bervariasi. Ini penting untuk PEE ini mengetahui nasabah mereka itu siapa saja. Kemudian menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam atau OJK sekarang. Itu PEE. Kemudian ada manajer investasi. Manajer investasi itu tugas tanggung jawabnya antara lain dia mengelola dana nasabah, dia menyelenggarakan administrasi portofolio nasabah, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan nasabah, melaksanakan keputusan investasi sesuai kepentingan nasabah, memberikan rekomendasi juga, mengenal nasabah juga, menghitung nilai pasar wajar dan efek dalam portofolio reksadana. Kemudian menyampaikan laporan yang dipersyaratkan. Nah, ini kalau kaitannya dengan manajer investasi, mungkin kalau teman-teman yang mengikuti berita beberapa waktu yang lalu, ada salah satu perusahaan yang dia baru saja dilaporkan terkait dengan ada investasi yang dilakukan oleh seseorang. Maksudnya nasabahnya dia sebagai penasihat investasi, kemudian ada nasabahnya yang menitipkan sejumlah dana untuk investasi. Nah, dana ini kemudian diinvestasikan di reksadana kalau nggak salah. Nah, itu padahal dia sebenarnya tidak punya izin sebagai manajer investasi. Nah, itu kalian mungkin bisa cari tahu itu kasusnya siapa. Saya nggak enak kalau menyampaikannya. Mungkin atau nanti kita bisa diskusikan ini di WhatsApp group. Lanjut ke tanggung jawab dan kewajiban perusahaan efek. Perusahaan efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Nah, perusahaan efek atau penasihat investasi itu mereka wajib untuk mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya. Dia juga wajib untuk membuat dan menyimpan catatan dengan baik.
terkait dengan pesanan, transaksi, dan kondisi keuangan para nasabahnya. Di awal tadi kan ada istilah WPEE, WPPE, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya keseluruhannya adalah wakil perusahaan efek. Entah ini apakah efeknya itu punya izin untuk melakukan kegiatan WPEE atau WPPE atau WMI. Nah, kalau yang pertama itu adalah yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin emisi efek adalah WPEE atau WMI. Yang dapat melakukan kegiatan sebagai WPEE, WPPE atau WMI adalah orang perseorangan. Jadi kalau yang namanya wakil, dia adalah orangnya. Tapi kalau PPE atau PEE atau WMI atau MI, itu adalah perusahaan efeknya. Nah, orang perseorangan ini adalah orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai baik itu WPEE atau WPPE. Nah, orang perseorangan yang punya kewenangan untuk bertindak sebagai wakil penjamin emisi efek itu dapat bertindak juga sebagai wakil perantara pedagang efek. Kalau si perusahaan ini memiliki izin keduanya. Nah, orang yang memiliki izin untuk bertindak sebagai WPEE, WPPE, dan WMI itu dilarang bekerja lebih dari satu perusahaan efek. Jadi kalau dia udah kerja di perusahaan efek A, dia tidak boleh juga merangkap sebagai, entah itu misalnya dia di perusahaan A sebagai WPEE, di perusahaan B dia sebagai WPPE. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Ya kaitannya dengan benturan kepentingan salah satunya. Nah, ini adalah contoh, bukan contoh sih, ini data perusahaan efek yang terakhir per tanggal 31 Agustus 2020. Ini kalian bisa buka di websitenya OJK. Itu ada, nah ini di sini kan ada kolom kode perusahaan efeknya, kemudian ada perusahaan efek, ada ini yang penting nih, ada AB garis miring non AB. Itu maksudnya adalah anggota bursa atau bukan anggota bursa. Kemudian ada PEE, ingat ya tadi. PEE adalah penjamin emisi efek. PPE adalah perantara pedagang efek. Kemudian MI adalah manajer investasi. Nah, ini ada beberapa securities company atau perusahaan efek yang punya izin sebagai PPE, tapi dia tidak punya izin sebagai PEE. Ada yang punya izin keduanya. Ada nggak yang ada juga yang ternyata bukan anggota bursa. Nah, ada nggak yang punya izin ketiga? Nah, ternyata ada. Ini ada PT Equity Sekuritas Indonesia. Nah, ini kalian bisa cek ini dan seterusnya, ada banyak ya perusahaan efek. Ada sampai 123 perusahaan efek. Memang yang nggak banyak sebagai izinnya sebagai manajer investasi. Lebih banyaknya perusahaan efek itu sebagai PPE atau PEE. Nah, tadi ketika kita membahas tentang perusahaan efek, ada istilah penasihat investasi dan juga ada istilah pemeringkat efek. Penasihat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Jadi dia memberikan nasihat, kamu sebaiknya menjual ini atau kamu sebaiknya membeli ini dengan melihat kondisi-kondisi emiten dan juga efek. Dengan dia berhak untuk memperoleh imbalan jasa. Nah, yang dapat melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi adalah pihak yang tentunya harus memperoleh izin usaha dari OJK. Sekarang OJK ya. Kalau di Undang-Undang Pasar Modal masih Bapak paham tulisannya. Penasihat investasi ini bisa berbentuk orang perseorangan, juga bisa berbentuk perusahaan. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain memberikan nasihat kepada nasabah berkaitan dengan pembelian, penjualan, atau pertukaran efek dengan harus dari dasar pemikiran yang rasional. Dan dasar pemikiran rasional ini harus didasarkan pada informasi mengenai efek dan juga informasi mengenai perusahaan
atau emiten yang bersangkutan. Kemudian menyelenggarakan administrasi dan memelihara dokumen nasabah, bisa juga menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada OJK. Nah, perusahaan pemeringkat efek ini tidak terlalu detail dibahas dalam undang-undang pasar, diatur dalam undang-undang pasar modal, tapi teman-teman bisa buka, ada datanya di website OJK, ada perusahaan pemeringkat efek itu ada siapa saja. Nah, perusahaan pemeringkat efek itu adalah penasihat investasi yang berbentuk PT yang juga melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pemeringkat efek itu wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK. Perusahaan pemeringkat efek ini wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen, jelas, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa. Ya logikanya kalau dia memberikan peringkat ya harus independen, meskipun siapapun yang meminta, karena kan untuk memberikan suatu penilaian yang objektif. Makanya di sini ada objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian peringkat. Dasarnya apa? Memberikan peringkat sekian, sekian, dan sekian. Gitu. Perusahaan pemeringkat efek dapat melakukan pemeringkatan atas objek pemeringkatan yang jelas adalah efek bersifat utang. Suku itu efek bersifat utang berdasarkan prinsip syariah. Efek beragun aset, suku ini atau disebut juga obligasi syariah ya, atau efek lain yang dapat diperingkat. Kemudian pihak sebagai entitas atau company rating termasuk reksadana dan sebagainya, ini kalian bisa lihat di sini. Nah, pertanyaannya siapa saja perusahaan pemeringkat efek? Nah, ini adalah beberapa daftar perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapatkan izin usaha. Ini kalian bisa buka di websitenya OJK juga. Nah, larangan bagi perusahaan efek dan penasihat investasi adalah menggunakan pengaruh atau tekanan. Jelas, karena mereka kan adalah broker ya, mereka yang bermain di dalam bursa gitu. Dan mereka dilarang untuk memberikan pengaruh, memaksakan agar supaya si para pemodal itu menggunakan jasanya misalnya, atau memaksa untuk kamu harus menjual, membeli, dan sebagainya, itu nggak boleh. Kemudian mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, nah ini termasuk confident atau rahasia sifatnya data nasabah ini. Kemudian mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta material mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangan. Kemudian merekomendasikan nasabah untuk membeli atau menjual efek tanpa memberitahukan kepentingannya dalam efek, membeli atau memiliki efek untuk rekening perusahaan efek atau rekening pihak terafiliasi. Nah, ini ada di dalam Undang-Undang Pasar Modal. Nah, kurang lebih itu ada juga daftarnya penasihat investasi, daftar penasihat investasi yang diberikan izin oleh OJK, itu kalian bisa lihat di websitenya OJK. Kebetulan tidak dicantumkan di slide ini, tidak saya cantumkan. Gak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ke lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Ada lembaga, ada profesi, dua hal yang berbeda. Kita mulai dari lembaga dan profesi penunjang. Itu mereka adalah lembaga dan profesi yang harus menguasai seluruh aspek teknis di bidang pasar modal, jelas ya, namanya penunjang. Kemudian mereka harus independen, ini supaya bisa memberikan suatu hasil gambaran yang objektif mengenai emiten atau mengenai efek. Kemudian harus berintegritas, memiliki kemauan untuk selalu meningkatkan kemampuan, karena pasar modal itu adalah kegiatan yang sangat cepat berkembang, perkembangannya cukup pesat, dan itu sangat dipengaruhi oleh salah satunya juga perkembangan teknologi. Jadi harus ada kemauan untuk meningkatkan kemampuan, kemudian memberikan pelayanan yang berkualitas, low cost, ya ini kaitannya dengan cost itu memang didasarkan pada ya macam-macam, tergantung case by case ya.
memahami praktek pasar modal internasional ini juga penting, salah satunya yang harus dimiliki oleh para lembaga atau profesi penunjang. Nah, siapa aja lembaga penunjang pasar modal itu? Ada di dalam Undang-Undang Pasar Modal disebutkan ada kustodian, Biro Administrasi Efek, dan wali amanat. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah si kustodian ini. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah bisa itu LPP, perusahaan efek, atau bank umum yang mendapat persetujuan Bapepam. Kustodian bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan juga memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening. Nah, efek yang dititipkan ini bersifat wajib dibukukan dan dicatat dan bukan merupakan bagian dari harta kustodian. Kenapa? Ya karena di sini posisinya kustodian hanya mewakili si pemegang rekening pemegang rekening dari nasabah kustodian. Nah, ini memang kebanyakan kustodian ini diselenggarakan oleh bank umum. Nanti ada daftarnya di sini, daftar para kustodian. Nah, kustodian ini hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening atas perintah tertulis dari pemegang rekening. Nah, ini kurang lebih hampir sama konsepnya dengan perbankan. Karena perbankan itu ya ada confidentiality, ada prinsip kerahasiaan data nasabah, nah itu sama. Kurang lebih kustodian di sini juga wajib menjaga kerahasiaannya dan dia hanya dapat mengeluarkan efek atau dana. Oh, ini terkait dengan efek ya. Kaitannya dengan efek ya sama sih konsepnya dengan perbankan ya. Kalau kita mau ambil uang gitu di rekening kita, yaitu kan harus atas perintah kita gitu kan. Kemudian kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Ya jelas, nah dia sebagai wakil. Kemudian kustodian atau pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan mengenai rekening efek. Nah, ini yang tadi saya bilang konsepnya sama dengan nasabah mengenai konsepnya sama dengan perbankan, kaitannya dengan prinsip kerahasiaan data nasabah. Jadi keterangan ini hanya bisa diberikan pada pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening, misalnya pakai surat kuasa gitu, atau ahli waris ketika ternyata pemegang rekeningnya meninggal dunia, polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana, ada pengadilan dalam hal perkara perdata itu bisa mengeluarkan bisa mengeluarkan perintah tertulis atas permintaan para pihak. Kemudian pejabat pajak, kemudian ada OJK, Bursa Efek, LKP, emiten, BAE, atau kustodian lain dalam rangka menjalankan fungsinya masing-masing. Ya, ini juga hampir sama di dalam perbankan juga ada ya. Jadi bank lain itu bisa dalam kaitannya misalnya mengajukan kredit misalnya. Pihak yang memberikan jasa kepada kustodian termasuk konsultan hukum, dan juga ada akuntan. Ya jelas ya mereka akan membuat suatu analisa, ya perlu data-data yang terkait. Ini adalah daftar bank umum yang telah mendapatkan persetujuan sebagai kustodian. Ada banyak, kalian bisa lihat buka di websitenya OJK. Daftar bank umum ini ada 23 ya, tadi 23. Nah, kemudian yang kedua, lembaga penunjang yang kedua adalah Biro Administrasi Efek, adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang dapat menyelenggarakan BAE adalah perseroan yang mendapatkan izin. Jadi BAE ini adalah pihak yang melaksanakan pencatatan pemilikan dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Ini ada cukup banyak, ada 4
ada 10 ya tadi ya. Yang sudah mendapatkan izin sebagai Biro Administrasi Efek. Kemudian ada wali amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kok ada efek yang bersifat utang? Nah, itu nanti akan kita bahas di perkuliahan selanjutnya tentang efek. Efek itu ada dua, ada efek yang bersifat ekuitas dan ada efek yang bersifat utang. Nah, untuk efek yang bersifat utang, itu diwakili oleh wali amanat. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum atau pihak lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Nah, ini adalah daftar bank yang telah mendapatkan surat sebagai wali amanat per September 2020. Ada 13. Kemudian larangan bagi wali amanat itu dilarang punya hubungan afiliasi dengan emiten. Ya, karena mereka kan mewakili kepentingan para nasabah pemodal. Kecuali hubungan afiliasi terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Wali amanat dilarang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Ini bukan larangan ya. Wali amanat itu mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian, wali amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan OJK yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan. Nah, terkait dengan benturan kepentingan, ini nanti akan kita bahas juga tersendiri apa maksudnya benturan kepentingan, tapi minimal teman-teman tahu ya, wali amanat itu dilarang punya hubungan kredit dengan emiten yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan. Kemudian wali amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam efek bersifat utang yang sama. Nah, yang ini bukan larangan, tapi memang yang namanya wali amanat itu mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, kemudian kita beralih ke profesi penunjang pasar modal. Ada 4 yang dikenal, akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Tapi ada juga di dalam Undang-Undang Pasar Modal itu profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, ini tujuannya supaya untuk bisa mengcover, memberikan payung hukum bagi profesi-profesi yang di masa depan itu ternyata dibutuhkan sebagai profesi penunjang. Profesi penunjang, tadi ada 5, akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Itu kesemuanya harus terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Kita mulai dari akuntan adalah pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK. Nah, tugas dan tanggung jawabnya antara lain wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal. Persyaratan keahlian dipenuhi melalui program pelatihan dan sebagainya. Nah, kemudian melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan, ini penting. Jadi tadi kan ada 4 ya. Nah, 3 diantaranya itu mempunyai peran yang vital kaitannya dengan misalnya penawaran umum suatu emiten, karena mereka data hasil olah data yang 3 profesi lakukan ini akan menjadi informasi yang sangat penting, informasi material yang akan digunakan oleh para pemodal untuk mengambil keputusan apakah membeli efek atau tidak. Kemudian ini ada standar auditnya dan bersifat independen. Nah, ini untuk kaitannya dengan ketentuan mengenai akuntan itu juga sudah diatur. Terakhir juga di peraturan OJK juga ada. Di websitenya OJK kalian bisa download di situ. Itu semua hampir lengkap ya, insya Allah, terkait dengan akuntan dalam hal sebagai profesi penunjang pasar modal. Nah, kemudian ada konsultan hukum. Konsultan hukum jelas dia wajib terlebih dahulu terdaftar. Nah, ini
tugas dan tanggung jawabnya, kan tadi ada 3 saya bilang dari 4 ini. Yang pertama tadi akuntan, yang kedua konsultan hukum. Konsultan hukum ini wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal dan juga keahlian kaitannya dengan bidang hukum jelas. Dia harus melakukan legal audit secara menyeluruh dan memberikan pendapat hukumnya terkait dengan si emiten ini, terutama yang akan melakukan penawaran umum. Kemudian, melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan hukum dan standar pendapat hukum, kode etik profesi. Dan jelas bersikap independen. Di sini adalah daftar konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ya, semoga nanti kalian ada yang bisa namanya tercantum di sini ya, insya Allah, amin. Nah, ini bisa dilihat ada 400 konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada profesi yang ketiga, profesi vital yang ketiga adalah penilai, karena dia adalah profesi yang melakukan penilaian atas aset perusahaan. Dan hasil penilaiannya ini kemudian dicantumkan di dalam prospektus dan menjadi dasar, menjadi informasi yang material bagi para pemodal untuk mengambil keputusan. Kemudian memberikan pendapat atas nilai wajar, melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar penilaian, dan sebagainya. Nah, ini juga ada daftar penilai. Ya, walau-walam ya. Kalian teman-teman ada yang bisa masuk di sini, insya Allah. Nah, itu ada beberapa ya, ada 200-an apa ya, kalian bisa download juga. Untuk itu per September ya. Kemudian profesi yang keempat adalah notaris. Notaris itu kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan membuat berita acara RUPS. Misalnya ketika mau melakukan penawaran umum, nah itu harus disepakati dulu di RUPS, kemudian membuat akta perubahan anggaran dasar, khususnya kaitannya dengan modal dasar. Nah, ini kalian harus diingat kembali mengenai hukum PT, kaitannya dengan ada modal dasar, modal disetor, modal ditempatkan. Itu kalian ingat-ingat lagi bedanya apa. Kemudian menyiapkan perjanjian-perjanjian dan melakukan tugas sesuai dengan kode etik profesi dan pastinya bersikap independen. Nah, ini adalah daftar notaris yang ada di OJK. Ini juga ada ratusan kalau nggak salah ya. Nah, yang selanjutnya ada juga disebut namanya ahli syariah pasar modal. Nah, itu diatur di dalam POJK nomor 16 garis miring POJK.04 garis miring 2015 tentang ahli syariah pasar modal. Siapa ini ASPM? ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di bidang pasar modal. Nah, ini baru mulai keluar di tahun 2015 ya, khususnya di POJK ini. Dalam melakukan kegiatannya, ASPM itu dapat memberikan nasihat atau mengawasi pelaksanaan, memberikan pernyataan kesesuaian, tadi saya sampaikan, dan juga wajib mendasarkan pada prinsip syariah. Yang menjadi pertanyaan menarik adalah, kalau teman-teman buka di POJK nomor 16 tahun 2015 ini, itu ada di beberapa pasal menyebutkan bahwa ahli syariah pasar modal sebagai profesi penunjang. Tapi dasar hukumnya apa? Kalau kalian ingat kembali di dalam Undang-Undang Pasar Modal, profesi penunjang itu adalah 4 tadi, dan yang kelima adalah profesi yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, di dalam
peraturan pemerintah yang ada, ya ini peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 atau 96 itu ya. Nah, di situ tidak disebutkan secara rinci mengenai ahli syariah pasar modal, mungkin karena pada masa itu memang belum diatur. Dan juga, tetapi meskipun demikian, di dalam POJK ini yang menyebutkan ahli syariah pasar modal itu kan ada di POJK 16 2015, ya kan? Nah, di dalam POJK ini kalau kalian lihat di unsur menimbang itu tidak ada PP nomor peraturan pemerintah nomor 45 tadi yang saya sebutkan. Padahal di dalam Undang-Undang Pasar Modal bukankah menyebutkan profesi lain yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah? Nah, pertanyaannya apakah ASPM ini bisa dikatakan sebagai profesi penunjang pasar modal? Menurut kalian gimana? Mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi ya. Menarik. Nah, ini adalah daftar orang perseorangan yang mempunyai izin sebagai ahli syariah pasar modal atau ASPM. Ada lumayan banyak juga. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebelum ke ahli syariah pasar modal, itu adalah pelaku-pelaku dalam pasar modal yang sifatnya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995, dan itu memang yang dasarnya adalah para pelakunya itu tadi. Yang jelas 3 SRO, ada Bursa Efek, LKP, LPP, kemudian ada perusahaan efek, pasti ada emiten, kemudian ada istilah nanti ada perusahaan publik, kemudian ada juga di situ dibantu ada lembaga dan profesi penunjang. Nah, tapi sesuai perkembangannya di Indonesia itu berdasarkan beberapa peraturan-peraturan OJK ada mungkin kalau saya bilang pelaku penunjang gitu ya. Pelaku penunjang kegiatan pasar modal yang lain yang memang tidak diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal karena ini belum lama juga didirikan, itu berdasarkan POJK. Oh, ini tadi saya belum jelaskan ya. Ada emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Tadi saya hanya sedikit menyampaikan. Yang kegiatan penawaran efek dilakukan untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, tata cara yang diatur dalam undang-undang inilah yang nanti akan kita bahas ketika pembahasan mengenai penawaran umum atau initial public offering. Kemudian ada perusahaan publik. Perusahaan publik itu ada parameternya. Parameternya dia adalah yang jelas dia PT yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya atau minimal 300 pemegang saham dan modal disetornya sekurang-kurangnya adalah 3 miliar. Nah, itu adalah perusahaan publik. Kemudian reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, ini gimana nih reksadana maksudnya? Nanti ini juga akan kita bahas lebih rinci lagi dalam kaitannya kita membahas tentang reksadana. Nah, itu pelaku pasar modal yang lainnya. Nah, yang tadi saya sampaikan ada lembaga-lembaga lainnya yang memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal, tapi sekarang keberadaannya tuh ada didirikan itu. Adalah lembaga pendanaan efek. Dasar hukumnya POJK nomor 25 tahun 2018 tentang lembaga pendanaan efek. Yakni ada pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi efek. Berarti gimana dong? Dia menyediakan dana untuk kegiatan transaksi efek. Jadi untuk kegiatan perdagangan efek gitu. LPE. LPE ini yang dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai LPE adalah perseroan terbatas yang mendapatkan izin usaha dari OJK. Nah, saat ini LPE ini diselenggarakan oleh namanya PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI yang merupakan anak perusahaan dari para 3 SRO, BEI, KPEI, dan KSEI, ya, beroperasi sejak 10 Desember 2018. Nah, ini adalah
struktur kepemilikan saham masing-masing SRO di dalam PEI. Nah, kemudian ada juga penyelenggara dana perlindungan pemodal. Ini dasar hukumnya juga belum lama, POJK nomor 49 tahun 2016 tentang dana perlindungan pemodal. Yakni adalah perseroan terbatas yang mendapatkan izin usaha untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Berarti maksudnya gimana? Kalian bisa coba cari tahu, buka di POJK 49 2016 ini, atau juga di POJK yang tentang lembaga pendanaan efek tadi. Saat ini kaitannya dengan penyelenggaraan dana perlindungan pemodal ini diselenggarakan oleh Indonesia Securities Investor Protection Funds atau SIPF, Indonesia SIPF. Atau kalau kalian buka di webnya itu juga ada, bisa kelihatan ada beberapa sekilas balik tentang sejarah. Tapi yang penting untuk kalian bukan di websitenya, tapi di POJK-nya ini kalian bisa buka di POJK ini. Nah, itu kurang lebih. Oh, ini struktur. Nah, ini struktur yang dicantumkan dalam websitenya. Ini kalian bisa kita jadikan bahan diskusi juga. Struktur perlindungan pemodal. Nah, ini termasuk hal yang baru juga ya. Nah, itu kurang lebih pembahasan mengenai pelaku pasar modal dari perusahaan efek, lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal, dan juga ada lembaga-lembaga lainnya, termasuk lembaga-lembaga baru yang belum lama berdiri, yang saya rasa ini bisa untuk menjadi bahan diskusi. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau kalian mungkin merasa ada kesalahan dalam penyampaian saya, atau kesalahan informasi, tolong silahkan disampaikan, karena sejatinya ya manusia tidak ada yang sempurna ya, mungkin ada kesalahan saya mengucap atau saya menyampaikan informasi gitu. Kemudian bisa kita diskusikan beberapa hal, misalnya kayak tadi tentang ahli syariah pasar modal, kemudian ada juga tentang lembaga-lembaga baru yang belum lama berdiri dan sebagainya. Nah, itu bisa banget kita diskusikan. Atau mungkin kalian punya pertanyaan, punya bahan untuk diskusi dengan yang lainnya, yang bisa silahkan disampaikan di dalam grup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian dan sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu responnya ya.